Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irvina Febriani dari Universitas Pamulang Serang. Berikut ini saya akan memberikan tutorial penggunaan sistem peminjaman barang berbasis web yang dibuat menggunakan Java Web Programming sesuai dengan buku panduan sistem yang telah disusun. Tutorial ini akan menjelaskan cara penggunaan sistem beserta cara mengisi setiap form baik dari sisi user maupun admin. Selanjutnya, kita buka aplikasi XAMPP-nya. Kalau misalnya belum diinstal dulu. Setelah XAMPP-nya terinstall, buka aplikasi XAMPP-nya. Akan muncul beberapa modul seperti Apache dan MySQL. XAMPP Control Panel itu digunakan untuk mengontrol layanan server lokal. Terus cara menjalankan Apache dan MySQL-nya itu yaitu dengan mengklik tombol start di Apache dan MySQL-nya. Jika status berubah menjadi running, maka server lokal sudah aktif dan siap digunakan. Setelah itu, buka bagian admin di MySQL-nya. Kita akan langsung masuk ke dalam localhost PHP MyAdmin. Jadi tampilannya akan seperti ini. Terus kita membuat database-nya dulu. Habis membuat database-nya, kita membuat tabelnya. Nih, karena saya sudah membuatnya, jadi tampilannya akan seperti ini ya guys. Ada tabel barang, tabel otoritas, tabel peminjaman, dan user. Terus kalian simpan. Selanjutnya kalian ke NetBeans. Oke, jika tampilannya sudah seperti ini, kalian bikin filenya dulu. Klik file, terus new project. Kategorinya Java Web, projectnya web application. Next, kalian buat dulu projectnya namanya barang ya, karena saya ingin membuat tentang barang. Setelah itu next, servernya harus Tomcat ya guys. Kalau misalnya kalian nggak punya, bisa kalian download dulu. Terus setelah itu finish. Karena saya udah membuat filenya, jadi nggak usah lagi. Nah, ini file saya, namanya yaitu barang. Nanti tampilannya akan seperti ini ya guys. Kalau ADD, daftar barang, dan verifikasi action ini, kalian tuh harus buat dulu filenya lagi dengan cara klik kanan bagian web INF, new, terus JSP nih ya guys. Kenapa JSP? Karena kita sedang menggunakan JSP. Jadi terus kalian tambahin aja nih, pengen bikin bagian apa dulu. Contohnya ADD, terus kalian habis itu finish. Seperti ini nih contohnya. Nanti bakalan tampilnya seperti ini, ADD JSP. Sini saya udah membuat bagian ADD, daftar barang, delete, edit, home, index admin, koneksi, list, login, logout, peminjaman ADD, peminjaman list, peminjaman verifikasi, proses loginnya, stylenya, stylist, verifikasi action. Selanjutnya ke bagian login ya. Nah, di sini karena saya udah ada codingannya, jadi nggak perlu ngoding lagi. Terus lanjut aja kita run. Klik OK aja. Nah, setelah kita run, nanti tampilannya akan seperti ini. Dashboardnya bakal ada tulisan selamat datang di sistem manajemen barang Irvina. Terus ada menu, di dalam menunya ada login, home, daftar barang, peminjaman, dan logout. Selanjutnya kita akan ke bagian login dan masuk sebagai user. User saya bernama Vina. Passwordnya 1, 2, 3, 4. Nah, nanti bakalan muncul seperti ini ya guys. Ini namanya dashboard user.
Setelah login, user masuk ke dashboard. Halaman ini itu berfungsi sebagai halaman utama dan pusat navigasi sistem. Menu yang tersedia itu ada login, home, daftar barang, peminjaman, dan logout. User dapat memilih sesuai kebutuhan. Jadi, yang pertama itu saya akan memilih daftar barang. Jadi, daftar barang ini menampilkan seluruh barang yang tersedia. Informasi yang ditampilkan itu meliputi nama barang, harga, stok, kategori, keterangan, dan aksi. Jika stok barang tersedia, user dapat melanjutkan proses peminjaman nih, seperti ini nih. Dengan memilih barang yang diinginkan. Contohnya, saya ingin minjam pensil. Kita klik aja. Terus nama peminjamnya Irvina. Nah, di sini udah otomatis ya, pensilnya ada stok 7, kategorinya kan alat tulis. Harga per barangnya tuh kan 2.000 ya. Eh, karena ini belum keisi durasi sama pinjam sama dendanya, jadi kita isi tanggal pinjamnya dulu. Contohnya hari ini tanggal 19, tanggal kembalinya itu 21. Nah, bakalan muncul nih durasi pinjamnya 2 hari, terus simpan. Oh, jumlah pinjamnya belum. Kita isi 3, simpan. Nah, bakalan muncul nih nama peminjamnya Irvina, nama barang pensil nih. Komentar ini nggak ada denda ya guys, karena nggak ada keterlambatan. Nah, pada halaman daftar peminjam ini, user dapat melihat seluruh data peminjam yang telah dilakukan. Contohnya ada nama peminjamnya Irvina, nama barangnya pensil, terus jumlahnya ada 3. Halaman ini tuh berfungsi untuk memantau status peminjaman. Ya, ini ada dipinjam, dikembalikan, dan batal. Logout dulu ya. Logout, habis itu login lagi ke admin. Admin, passwordnya 123. Bentar. Jika berhasil masuk, admin akan masuk ke bagian dashboardnya. Jadi dashboard admin itu berfungsi sebagai pusat pengelolaan sistem. Admin dapat mengakses seluruh fitur pengelolaan data. Menu yang tersedia itu ada login, home, kelola barang, persetujuan, dan logout. Sama kita ke bagian kelola barang atau kelola barang dulu ya guys. Jadi kelola barang itu terdapat barang-barang yang udah saya tambahkan. Contohnya saya ingin menambahkan tambah barang nih. Cara mengisi tambah barang tuh kita klik nama barangnya mau apa. Contohnya saya ingin apa ya, hmm, cincin. Cincin harganya 900.000. Misalnya 900.000, stoknya ada 5, kategorinya lain-lain karena nggak ada ya guys perhiasan. Terangannya masih baru. Terus klik tombol simpan. Jadi barang akan tersimpan dan muncul pada daftar barang nih seperti ini. Selanjutnya jika kita ingin edit, bisa langsung klik edit. Ganti harga contohnya jadi 950, terus update. Nah, otomatis akan berubah ya guys harganya. Terus kalau misalnya mau menghapus nih, hapus. Klik aja nih hapus bagian sini, terus oke. Nah, otomatis cincinnya akan hilang ya guys. Selanjutnya kita ke bagian persetujuan. Jadi ini tuh namanya verifikasi peminjaman barang ya guys. Digunakan untuk memproses peminjaman dari user. Cara verifikasinya itu kita tinggal pilih aja nih mau setujui atau tolak peminjaman dari usernya. Jadi contohnya saya ingin memilih setujui pensil nih, setujui. Nah, kalau misalnya stoknya menipis tuh bakalan merah seperti ini ya guys. Nah, kalau seperti ini. Jadi statusnya bakalan otomatis disetujui oleh admin.
Demikian tutorial lengkap penggunaan sistem peminjaman barang berbasis web, mulai dari cara penggunaan sistem hingga cara mengisi setiap form sesuai dengan buku panduan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses peminjaman dan pengelolaan barang dapat dilakukan secara lebih efektif dan terstruktur. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.